Selamat malam semuanya, apa kabar? Kenalin, aku Indriani. Dan aku Latifah. Kirain Upin Ipin. Kami berdua bakalan Nemenin kalian di acara Binsu, bincang-bincang seru. Nah, sebelumnya kami itu adalah Kami adalah SMK mana itu? Nah, SMK sebelum Ya, ini dari mana nih? SMK mana? SMK Tengku Amiram Indrapura. Jurusannya Multimedia. multimedia. Yang ini Dan saya dari SMK Negeri 1 Pucuk Saituan, jurusan PSPTV. apa tuh PSPTV? Program Ayo, apa PSPTV? Produksi Program dan Siaran Televisi. Televisi. Ya, jadi ini kru magangnya kita Iya. yang praktek ini baru dipasangkan, dua sekolah yang berbeda dari jauh juga. Nah, gimana nih? Apa yang kalian rencanain malam ini? Malam ini kami pengen nanya-nanya tentang arti kesuksesan. Nggak ada artinya. Ada lah pasti. Ada. Sir. Apa nih? Kalian pengen sukses? Iya. Iya, Sir. Oke, jadi 1 jam ke depan ini ya. Nah, teman-teman semuanya yang juga nonton boleh juga kasih pertanyaan, nanti akan dibacakan oleh. Oh iya, sebenarnya kalau dibalik ini kan, ini rame kali nih. Cuma Rame banget. iya, cuma kalau di studio kita kalau magang kan seragamnya itu daster. Jadi kalau ada mama berdaster semua di belakang gitu, cantik-cantik. Ini paling cantik Alwi. Dia pakai ini stocking tangan warna hitam gitu, di situ. Konsep. Oke, jadi kalau kalian pengen pertanyaan nanti akan dibacakan. Ada Miftah juga yang standby dengan handphonenya. Dia akan bacakan pertanyaan kalian. Cuma dia punya masalah satu, dia nggak punya paket. Mudah-mudahan dia bisa baca. Ya, oke. Salam juga untuk Faujan ya, yang ada di mana-mana. Faujan, Kirim salam. kirim salam dari Dipa. Dipa katanya suka sama Wibu, jadi. Bukan Dipa, Sir. Oh, bukan Dipa, siapa nih? Mifta. Oh, Miftah, udah ganti. Ya nggak apa-apa lah, karena yang namanya Faujan yang ganteng-ganteng ya. Ada namanya Faujan Nabilah dulu. Jadi malam hari ini kita bicara soal sukses. Nah, ini ambil nonsenya semua serba pink dibuat ya. Iya, Ya, karena kan besok ada. Oh, iya. Gitu. Iya. Besok hari ulang tahunnya Valentino Rossi. Besok makanya semuanya pakai pink. Pink, iya, Jadi pink. Lucu. bicara soal sukses, kalian kepingin ini anak-anak magang semua di sini apakah kepingin sukses? Ini gimana nih? Pengen banget lah, Sir. pengen Nah, kalau gitu pertanyaan balik nih. Menurut kalian berdua apa itu sukses? Dari Indri dulu. kalau sukses itu kayak Ayo, bagi Indri lah, Indri sendiri. Pernah kepingin sukses? Oh gini Pengen dulu. banget. Tahu nggak sebenarnya sukses itu apa? kayak arti dari senang. Sukses itu senang. Jadi kalau misalnya senang udah pasti sukses. Iya. Boleh lah. Kalau IP, Kalau menurut IP, hati sukses itu bangga. sukses itu berarti kalau kamu udah bangga berarti kamu sukses. Ya bisa jadi. Tergantung dia bangga apa? Bangga udang, bangga. Bangga misalnya udah kayak menghasilkan karya gitu. Berarti kalau udah menghasilkan karya dan bangga terhadap itunya baru dikatakan sukses. Nah, jadi sebenarnya kalau ini menurut aku ya, ini kalau misalnya penonton ada yang nggak setuju, terserah, aku bodo amat. Tapi menurut aku nih, ya kan, kalau sukses itu sebenarnya dikaitkan dengan cita-cita dulu. Nah, jadi kalau misalnya kesuksesan itu kalau nggak punya batas tolak ukur, maka itu akan menjadi kepanjangan. Jadi kadang orang pingin sukses terus dia mimpi nih, sukses itu kapan gitu loh, selesai kapan. Jadi kalau misalnya dia nggak selesai ya sampai kapan pun dia nggak akan ngerasa sukses. Jadi tolak ukurnya adalah cita-cita dia dulu. Jadi cita-cita ini satu atau banyak? Bisa banyak. Banyak. Bisa banyak. Cita-cita ini bisa banyak, tergantung bagaimana kalian tahu bagaimana cara mewujudkannya. Nah, itu dulu. Kalau misalnya nggak tahu cara mewujudkannya, itu bukan cita-cita. Itu ngimpi namanya. Pernah punya cita-cita? Pernah. Inti apa cita-citanya? Kalau dulu sih pernah pengen jadi guru, tapi kayaknya enggak ya. Bisa. Indri bisa jadi guru besok. Pulang ke Indrapura, dia ngumpulin anak kecil, dia bawa lidi. Dia jadi guru ngaji. Iya, kan namanya guru. Jadi itu maksudnya berarti kan guru yang kayak gimana? Biar spesifik. Pengen jadi guru yang kayak gimana? Guru kayak mana ya? Guru bahasa Inggris Guru kan, silat. matematika. Guru bahasa Indonesia sih. Pengen jadi guru bahasa Indonesia. Tahu caranya jadi guru bahasa Indonesia harus apa? Belum. Karena cita-cita jadi guru tuh Indri belum yakin, jadi belum tertanam. Sekarang cita-cita itu ya ngebahagiain Oke. orang tua. Itu aja dulu. Cita-citanya bahagiakan orang tua. Nah, kalau begitu ini yang paling sederhana nih. Orang tua itu membahagiakan orang tua. Berarti yang dilihat gimana nya?
kamu merasa bahwa kamu sudah berhasil bahagiakan orang tua, atau orang tua kamu berhasil bahagia gara-gara kamu? Yang mana ini tolak ukurnya? Itu ada dua loh, bener nggak? Iya, Iya sih. Iya kan, bener. Nah, belum pernah kepikiran kan? Nah, sekarang coba yang kamu pikirin, yang mana nih? Orang tua kamu bahagia dengan yang kamu buat, atau yang kamu merasa benar-benar sudah bikin orang tua bahagia? Yang mana nih tolak ukurnya? Goalnya ini? Yang orang tua udah bikin aku bahagia gitu. Terbalik lah. Kok jadi malah kamu bikinnya bahagia sih? Yang pertama tadi saya. Yang pertama berarti orang tua sudah bahagia. Itulah kepinginnya kamu, cita-cita kamu. Kalau orang tua sudah bahagia dengan yang kamu buat, maka cita-cita kamu terwujud gitu. Hari ini juga kamu bisa tanya orang tua kamu sudah bahagia dengan ada kamu. Karena kamu dari kecil, ya kan? Dari kecil dipelihara, udah besar cantik begini, biarpun mukanya jerawatan kayak saya. Tapi artinya kan sudah berhasil, udah jadi besar seperti, dan kamu jadi anak yang baik. Kamu sekarang ada di Medan, lagi magang, belajarnya juga baik. Kamu nggak pernah terlibat hal-hal yang aneh. Kamu bisa jaga diri kamu, gitu kan? Itu juga sebenarnya udah bikin orang tua kamu bahagia. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah, kamu ngerjakannya itu sadar nggak kalau kamu udah bikin bahagia orang tua sampai saat ini? Belum kan? Belum kan? Belum. Nah, kamu mengerjakan, kamu nggak sadar, lalu kamu juga belum merasa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh kan? Belum merasa mengerjakan. Nah, coba kalau kamu bilang, saya belajarnya sudah sungguh-sungguh nih. Saya menjadi anak gadis ini yang sungguh-sungguh nih. Ya kan? Saya melakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh nih. Serius nih ngerjainnya semuanya. Nah, lalu dengan tujuan ini, kalaupun nanti saya berhasil dapat ranking, saya berhasil punya prestasi, saya berhasil menghasilkan karya, orang tua saya akan saya tunjukkan, Mak, Pak, ya kan, manggilnya apa sih di rumah? Ayah sama mama. Ayah sama mama. Ayah, mama, ini loh, Indri udah bikin begini. Oke? Nah, kalau kamu sudah melakukannya itu dengan baik, dan kamu bisa ukur, dan kemudian kamu itu merasa sudah maksimal kerjanya, dan kamu sudah mendapatkan pengakuan, senang ayah nengok Indri bikin begitu, atau nah terus misalnya ayah udah ceritakan keluar nih, anak aku biarpun perempuan udah pernah bikin roket, udah pernah bikin acara live, dan dia udah pandai ngerjakan semua gitu. Begitu ayah udah cerita, kamu ngerasa bangga. Iya, senang bangga. Dari tadi kan dia bangganya berarti seneng kan? Seneng dulu nih kan, seneng, terus bangga kan? Iya. Berarti udah sukses. Ya terus olah ukur aja tadi. Kamu bilang tadi sukses itu adalah bikin bangga, kamu bilang sukses tadi bikin seneng kan? Udah sukses. Jangan-jangan kamu itu udah sukses ketika kamu sudah sadar gitu. Ini kamu belum sadar aja kalau kamu tuh orang sukses. Tapi kalau kamu nggak mengerjakannya dengan sadar dan kamu nggak ngerjakan sungguh-sungguh, memang susah bilang kan, saya sukses loh. Gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kayak sekarang saya ditanya nih, Sir, apa sih cita-citanya? Banyak cita-cita saya. Banyak. Melalui Manu Project Indonesia juga saya punya cita-cita. Saya cita-cita saya kepingin saya itu bisa berbagi, ya kan? Saya bisa ngajarin orang tanpa sadar dia tuh sedang belajar. Jadi kayak kalian semua di sini kan, dengan dasar-dasar indah kalian gitu kan, kemudian dengan muka-muka yang belum mandi, ya kan, muka-muka kelaparan, muka-muka yang jatuh cinta tapi bertepuk sebelah tangan gitu kan. Nah, jadi saya tuh padahal memperhatikan kalian gitu loh. Kalian senang nggak ngerjain semua di Manu Project Pro ini? Jadi kalau ketika kalian senang ngerjainnya, lalu kita sudah menghasilkan karya, ya malam ini salah satunya adalah live, ya kan? Bagi saya sudah sukses. Saya sukses dengan Manu Project Pro saya untuk titik yang ini. Tapi saya kepingin bawa yang lebih besar lagi. Saya kepingin Manu Project Pro Indonesia itu betul-betul bisa membentuk ekosistem perfilman di Kota Medan. Jadi bahwa semua orang menganggap bahwa kalau ke Manu Project Pro ini, dia bisa belajar film, dia bisa mencintai film, dia bisa menjadi bagian dari perfilman. Kalau itu sudah terjadi, maka saya jadi lebih ngerasa sukses lagi gitu loh. Artinya saya itu semuanya pakai hitung-hitungan. Makanya kalau kalian nggak jago matematika, susah ngajari sukses gitu loh. Ya kan? Karena semua ada ukurannya. Senangnya ayah, senangnya mama itu berapa kilo senangnya atau berapa senti senangnya. Tapi kalau misalnya dengan tidak pernah marah-marah, dengan bahwa kalian itu tiap malam mungkin 3 hari berturut-turut makan malam bareng, kemudian kalian juga pergi bareng, kamu ngerasa itu disayang, itu kan tolak ukurnya ada berapa hari, berapa lama, maka itu kamu baru bisa bilang berhasil gitu loh. Karena kalau enggak, kayak saya, cita-cita saya mau cantik, ya kan? Nah, kalau misalnya IP bilang begitu, nah, saya kepingin cantik nih, cita-cita saya. Sukses nggak kamu nanti jadi cantiknya? Ya, kalau kamu dengan semua usaha kamu bikin kamu jadi makin cantik, dan kamu sadar, dan kamu berusaha keras, contoh kamu dietnya ketat, ya kan, jaga makan, tapi sehat ya, jangan kamu nggak ini, sehat kan? Karena enggak orang soin mama. Jadi kalau kita di sini semuanya bisa ngelihat
jurusan kalian itu tidak salah. Kenapa? Bagi saya secara garis besarnya nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya itu sudah sesuai dengan skenario yang maha kuasa, skenario Tuhan. Ya. Kita semua bertuhan kan? Yes. Oke, jadi kita percaya bahwa itu adalah skenario dari Tuhan. Kalau saya sih berpikir udah film banget. Dari umur 30-an lah, saya udah berpikir film banget. Apa tuh yang saya pikir? Sutradaranya itu Tuhan. Ya kan? Semua di Tuhan. Kemudian produsernya Tuhan. Saya ini cuma pemerannya gitu loh. Jadi kalau misalnya saya mengalami masalah dalam cita-cita saya, ini kan balik ke cita-cita. Saya kepingin badannya bagus gitu dulu kan. Ya ampun kalau nengok foto-foto saya, ya ampun bener kayak babi potong. Sinopenya nengok saya langsung najis gitu ya. Masa dia jadi sama babi gitu ya? Enggak sih, enggak apa-apa. Saya siluman babi yang cari kitab suci ke barat. Dipakai dong. Jadi pada saat itu saya ikut fitness, saya apa. Cuma saya memang tidak kepingin minum obat-obatan yang bentuk otot. Karena kalau bagi saya tuh kalau udah makan, iya, saya tahu efek sampingnya tuh berbahaya banget. Jadi kalau kalian pengen cantik pakai suntik putih, pakai minum pil pelangsing, jangan deh. Lebih bagus kalau kalian pengen putih kali, ya kan? Kalian tuh gak keluar rumah, keluar kamar, matikan lampu semua gelap-gelap gitu. Itu keluar kalian akan bercahaya dalam gelap. Jadi saya tuh kepingin dulu kayak begitu, kayak fitness, angkat beban. Saya daftar di gym-gym nih, dari yang murah sampai yang mahal. Terus saya pikir kenapa nggak jadi juga badan saya. Akhirnya dalam perkembangan saya juga ketemu dengan ada teman saya namanya Pak Ariel, bukan Ariel Noah. Nyanyi dong. Tapi Ariel, ya, dia punya gym di daerah Titik Kuning masuk ke dalam. Dia itu olahraganya banyakan mak-mak sih. Pokoknya di sana banyak macan putih. Apa tuh Bang? Mama cantik pujaan hati. Macan putihnya banyak gitu loh. Tapi mama-mama itu semua bisa bentuk body. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka tuh tidak pakai alat-alat kayak begini. Enggak, mereka itu betul-betul yang kayak kalau pernah nonton Batman ya. Mukul-mukul ban, narik-narik tali tambang gitu kan. Jadi artinya dia membiasakan badannya itu bekerja, porsinya lebih berat, terus disertai dengan istirahat yang cukup. Terus saya pikir, loh ternyata gampang. Akhirnya saya milih. Ini makanya kenapa badan saya juga agak turun. Saya bisa cerita sukses. Nggak mahal ternyata. Cuma push up sama sit up rupanya. Makanya kemarin adik kelas kalian yang di pertusetuan siapa namanya? Diki kan gendut tuh. Diki kan gendut ya kan. Dia kayak Barbie. Barbie dong. Dia kayak film ini Marcia and the Bear, tapi dia bearnya gitu loh, perutnya bulat gitu kan, dia jadi brown. Nah, saya bilang, ayo Diki, kamu push up-nya sanggup berapa? 25 kasih saya setiap hari. Saya dari pertama kali push up 5 kali nggak sanggup. Bener nggak sanggup 5 kali. Sampai akhirnya saya pikir kan, cemen. Malu dong, ya kan? Masa nggak bisa 5 kali. Akhirnya saya berusaha. Sekarang saya sudah bisa per sesinya itu 35 kali. Satu hari itu berapa kali 35 loh. Jadi saya kepingin target nanti sampai betul-betul 100 nggak berhenti. Kalau tidak berhasil, berarti saya udah menang. Artinya apa? Saya men-challenge diri saya sendiri. Saya punya tolak ukur. Coba kalau saya nggak punya tolak ukur, mau push up sampai kapan gitu loh? Nggak mungkin 2 hari 2 malam suntuk saya push up terus kan? Saya punya target. Target itu penting kalau cita-cita. Lalu saya sukses. Ya, secara nggak sadar ternyata bentuk badan saya juga udah mulai berubah. Nggak lagi gendut kayak dulu gitu kan. Tapi saya bisa bilang sih, ini makannya saya ya tidak terlalu banyak kalau malam, siang saya makan. Dan saya bentuk badan saya, akhirnya saya baju-baju yang dulu nggak muat, kayak baju yang sekarang, nih gara-gara kalian nih. Ini dikasih sama anak magang dari Unimed. Kenang-kenangan terakhir mereka sebelum keluar dari sini, karena mereka sering lihat saya kumpulin Hot Wheels, mereka beliin, ya kan. Cuma karena banyakan cewek, tetap aja pink gitu loh. Imut. Terus saya juga bingung ini mobilnya kebakaran gitu. Doakan kecelakaan apa gimana? Jangan ya, jojo, ambil. Ya kan, jadi Bica di bajunya waktu diberikan pertama itu nggak muat. Ini nggak muat, benar. Bener kenapa udel? Saya kayak kena keren gini dong. Kan? Sekarang udah masuk gitu kan, rasanya kok seneng gitu bisa pakai baju. Jadi kalau saya bisa ceritakan kisah sukses saya bentuk badan, ini saya cerita sukses. Ya kan, ternyata nggak susah gitu loh. Kalau ada kemauan. Nah, ini contoh-contoh sederhana ketika kita bicara sukses. Nah, lalu balik ke jurusan kalian tadi. Kan saya bilang tadi nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Kalau kalian sudah mulai masuk di satu tempat, kalian punya 2 opsi. Jalani dengan sebaik-baiknya. Artinya kayak saya bilang tadi kan, saya ini pemerannya. Tuhan itu adalah sutradaranya. Lalu saya ketika saya gagal, saya tanya, Tuhan ini apa ceritanya gitu loh. Kok saya gagal ya? Sering juga. Saya semenjak meninggalnya bapak saya ya, bulan 10 kemarin, saya tanya-tanya terus, nih Tuhan skenario apa lagi? Gini-gini amat ya.
gitu loh. Saya sampai sekarang tuh sering tiba-tiba ngerasa kehilangan. Ada beberapa orang yang tahu saya masih sering merasa kehilangan gitu. Nah, lalu saya kadang-kadang nanya juga, bukan kadang, sering saya nanya, Tuhan, ini skenarionya apa lagi habis ini? Kau mau merencanain apa dengan manggil bapak saya? Gitu kan. Saya ingin punya cita-cita yang besar dengan bapak saya. Bapak itu pengen banget balik ke Melbourne, jalan-jalan ke Australia kembali. Dia bilang, "No, nanti kita ke sana ya, No." Saya tuh masih dalam listing saya tuh, cita-cita mau ngajak bapak ke Melbourne gitu kan. Cuma sekarang ya nggak kesampaian gitu. Terus apa Pak ya gitu. Saya kadang-kadang mau nanya. Kadang-kadang saya masih kirim WhatsApp ke bapak saya gitu. Tiba-tiba dibalas kan keren gitu kan. Tiba-tiba dibalas ya, "No," gitu kan. "Ya, Pak sehat." Gitu kan. Cuma segitunya dalamnya rasa kehilangan saya. Makanya kadang-kadang saya ngerasa udah nggak kayak Manu yang dulu lagi, udah berbeda. Tapi saya sering bertanya, Tuhan, nih cita-citanya saya nih yang mana lagi ini? Skenario-nya seperti apa? Saya bisa berhasil nggak ya nanti mewujudkan beberapa cita-cita yang tersisa? Nah, sambil menunggu itu saya percaya satu hal. Sutradara saya itu sudah merencanakan cerita yang paling bagus. Kalian pernah nonton film yang endingnya sedih kok? Pernah. Kebanyakan gitu. Oke. Kalau yang endingnya senang? Sering juga. Tapi endingnya sedih, tapi kamu senang ya nonton filmnya. Endingnya sedih juga, tapi berkesan ya. Iya, asik gitu. Hidup kita juga begitu. Jangan-jangan memang Tuhan bilang nih, endingnya nggak senang, No. Endingnya sedih, tapi berkesan. Sedih dulu baru senang. Enggak juga. Memang ceritanya di situ harus sedih. Contoh nih, Indri pernah jadian nggak? Pernah punya pacar nggak? Pernah. Putus nggak? Pernah putus nggak? Pernah. Kamu sampai titik putus itu mungkin nggak enak ya? Nggak enak ya? Tapi cerita kamu sampai titik putus itu satu cerita yang menarik. Nangkep nggak? Dilanjutin jadi aneh. Kayak sequel gitu loh. Iya. Ya kan, kayak bikin film lanjutan gitu. Enggak, ceritanya udah sampai situ, titik. Dan kamu itu karena berperan pada saat itu, dan cowok kamu itu berperan pada saat itu, ketika kalian pacaran sampai titik putus, ya itu ceritanya di situ, udah. Jangan dilupain. Makanya kalau bilang lupain aja mantannya, lah itu goblok. Salah. Nggak bisa dilupain. Makin kalian berusaha ngelupain, makin nggak bisa lupa. Makin kalau teringat dilap. Itu keringat. Oh, udah keringat. Ih, Ini keringet. orang tubuhnya itu kan kumis lampau gitunya air gitu loh. Kasihan. Nggak ada tisu lagi. Apa Ares? Ando. Kasihan nih udah. Ya, jadi kalau kamu sampai titik batas kamu dengan pacar kamu kemarin pacaran sudah selesai, itu cerita kamu. Belum tentu orang itu punya cerita istimewa itu. Ada hal-hal yang kamu kenang indah loh ketika sama dia. Ada yang sedihnya juga kan? Ada. Pernah punya masalah juga kan? Pernah menyelesaikan masalah bareng kan? Ya itu. Nah, bekal kamu dengan cerita cinta kamu yang sampai titik kemarin pacaran itu menjadi bekal kamu untuk kisah berikutnya. Bener nggak? Kalau nggak ada itu kamu kan nggak belajar yang ini gitu. Lalu pertanyaan, sukses nggak? Sukses untuk titik itu. Bener kan? Bener kan? Itu. Saya punya rekor dulu waktu SMP. Ini kalau teman-teman SMP saya nonton nih, saya ngaku nih, bener nih, saya nggak bohong. Saya punya rekor tuh nembak cewek 17 kali, ditolak 21 kali. Coba. Ada yang belum tembak udah nolak duluan. Lebih banyak menolak. Iya karena lebih banyak nolak karena memang saya berpikir SMP saya nggak ngerti pacaran itu kayak gimana, bagaimana cewek-cewek umuran saya itu pengen cari cowok kayak gimana, nggak pernah mikir gitu. Bagi saya udah pacaran aja gitu, status gitu loh, ya kan. Terus setelah makin lama baru saya merasakan bahwa semua perjalanan kisah pacaran itu menarik dan jangan pernah dilupakan. Jadi ketika ketemu mantan, sudah ceritanya udah habis. Bayangin ya, Reza Rahardian kenal nggak? Kenal, aktor. Main layangan putus juga kan, layangan leung, layangan putus, layangan nyambung, kan bodoh amat gitu kan. Dia itu Reza Rahardian punya banyak film kan. Contoh, saya Reza Rahardian, kalian itu adalah lawan main saya cewek gitu kan. Di film yang A saya pasangan sama Ipe nih. Bener kan? Film yang lain saya pasangan sama Indri. Film saya dengan dia selesai. Dan saya bangun chemistry dengan dia ketika syuting film benar-benar kayak pasangan saya dong. Ketika saya mesra-mesraan sama dia, untuk film itu kan udah oke gitu kan. Projectnya selesai. Lalu saya pasangan berikut lagi dan kamu di film yang lain. Loh saya gitu juga dong, kamu juga gitu dong. Iya. Nah kemudian ketika filmnya habis, kita jumpa lagi nih di sini bertiga. Pernah main bareng nggak? Pernah main bareng? Pernah. Ya pernah kan? Lah ya sudah gitu loh. Kenapa mesti? Iya kan udah pernah sukses kan? Lalu kita tinggal cerita. Ingat nggak waktu kita main film kemarin? Beda sama dia. Kalau dia mah kemarin di filmnya dia lembut, kamu mah galak. Iya kan? Nah ketika kita cerita, apa yang mau dimarahin? Jumpa mantan? Ya nggak apa-apa, nostalgia. Kan aku pernah jadi pacar kamu, masa nggak tahu kau?
pernah manggil saya. Iya, pernah manggil sayang juga gitu. Nah, kalau misalnya ketemu sama cewek dia gitu kan, ya nggak apa-apa, saya dulu pernah jadi mantan dia. Iya, tapi udah putus. Kamu tahu nggak dia sukanya apa? Kalau belum, ntar sama saya aja, naik sama saya aja. Nggak ada yang berantem itu, nggak ada yang cemburuan. Bener nggak? Nah, kalau tiba-tiba nanti kalau CLBK ya itu urusannya lain. Berarti kalian sedang membuat kisah yang baru lagi. Iya kan? Dilan Part 2 misalnya. Itu nggak ada yang larang gitu loh. Tapi kalau bagi saya sih, kalau dia tidak berada di semestanya, jadi contohnya kayak Avenger kenapa nggak tamat aja sih? Enggak, ada semesta yang luas. Bahwa film ini bagian dari ini, kalau nanti dia kembali lagi ya itu boleh. Tapi kalau ada satu cerita sudah stop di situ, jangan lanjutin. Contoh Cinderella, pernah dengar kan cerita Cinderella? Pernah. Itu endingnya apa sih? Sedih. Kata-katanya, maka putri dan pangeran hidup Iya, bahagia selamanya. Titik. Udah jangan dilanjutin. Kalau dilanjut, Karena kalau nanti jadi aneh. Pernah nggak pangeran marah-marah karena putri lupa cuci piring? Ya pasti pernah kan? Jadi lucu nggak kalau dilanjutin? Ya, lucu gitu. Jadi kalau memang ceritanya harus stop di situ, sudah hentikan di situ. Jangan ngerasa, ih sayang ya, udah 4 tahun gue pacaran kok putus, kok rasanya? Jangan. Ya udah 4 tahun pacaran putus, ya udah memang ceritanya begitu. Jadi saya nanti jadi trauma, bego banget trauma. Jangan. Gitu. Nah ada yang pertanyaan masuk? Ada? Oh ya, silakan nih ada yang nanya. Oh Taya mau nanya. Oh di chat. Oh ada nih. Nah ini yang masuk frame ini. Iya ini Dipa. Ada film Upin Ipin dia ada tuh. Dipa Wali. bukan. Oke ada pertanyaan nih. Dari siapa? Kok nggak dapat? Dari Pak Juanda di Percut. Oh bukan. Bukan, Sir. Oh, bukan. Namanya sih di sini nggak tertera. Ya, oke pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya gimana sih pengalaman selama magang di Manu Project Pro Indonesia? Oh, Tuh, mungkin pertanyaan mereka pertama. nanya ke kalian. Boleh kalau kalian nanya ditanya ke kalian silakan Indri. Udah berapa lama kalian magang di sini? Udah ada 1 bulan. lebih. Oh belum kosong ya? Magang-magang kalian. Oh itu bentar. Magang. Oke kita Kalau cerita ini dulu. gimana pengalamannya? Pengalamannya awalnya sih nggak kerasan ya pastinya nggak kerasan. Berarti belum keras. Nggak Masih kerasan itu lembek. Iya. Tiba-tiba udah Nggak- keras. nggak nyaman. Nggak nyaman, belum Nggak nyaman, nyaman, oke. di lingkungan baru lah. Mm-mm. Itu lama-lama kelamaan bisa apa namanya Banyak teman juga. banyak kawannya. Ya udah jalanin pelan-pelan. Akhirnya nyaman juga sih terakhirnya. Apa enggak udah kayak asrama putri tuh enggak di sini? Jemuran cewek semua. Ih, cowoknya tiap cuma malam bisingnya bukan main. Karena cowoknya cuma 2 ya kali ini ya. Cowoknya Dua. cuma 2. Itu pun kami meragukan kecowokannya. Kadang-kadang namanya Alwi, kadang-kadang ini Alwini gitu loh. Kalau Haris? Kadang-kadang Aris, kadang-kadang Arini gitu. Iya. Kalau Ipe? Dari IP sih pertama-tama sih sedih karena kan jauh dari orang tua. Ayah anak mama. Ya lupa bener ini anak manja. Ini enggak pernah lepas dari mama. Bener. Tali pusarnya masih nyambung. Tapi lama-kelamaan sih ya nyaman gitu, Sir. Di sini juga bisa belajar mandiri, jumpa kawan banyak gitu. Bisa kenal Sir juga, kenal Miss JJ. Oh, ini di sini ada daftar pertanyaannya. Karena kita episode pertama harap maklumnya. Ini kita kadang iya bener. Kalau di ke bawah saya juga kaki ayam ini. Nyantai soalnya konsepnya nyantai. Cuma kayak ruang interogasi penjara ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Sir. Dari siapa nih? Namanya sih nggak tertera, cuman inisialnya W. W. Iya, ini Sir. W. Oh itu. Ini nggak apa-apa nih karena YouTube. Bikin nama what the fuck coba gimana? Aduh. Nggak apa-apa lah, karena ini bukan di sekolah kan. Mana tahu ada yang umur 60-an bikin nanya, nggak apa-apa juga. Gitu. Ini katanya cerita susah dan senangnya di Manu Project apa ya, Kak? Oh, kalau susah senangnya, kalau sebagai anak magang tadi kan udah cerita ya, jauh dari orang tua Iya, terus lama-lama susahnya. terbiasa. Nah, kalau yang secara garis besar, Manu Project Pro ntar bulan 4, tanggal 15 itu Sweet 17 loh. 17 tahun udah gitu loh. Jadi jangan-jangan lebih tua daripada orang-orang ini lagi. Iya, Sama Manu sih, Project. Sir, sama. Oh, sama ya? Kamu lahir bulan berapa? Bulan 12. Tahu. Bulan Lebih tua juga Manu Project, Ipe. Kan sama 17 tahun. Emosi Barbie. Oke. Jadi kalau cerita susah senangnya 17 tahun dari tahun 2005 aku ingat banget itu susah senangnya adalah yang paling susah adalah menyatukan persepsi. Itu. Jadi staff-staff yang di sini itu nyatukan mereka supaya satu persepsi itu nggak gampang.
di belakang itu ada JJ ya kan, sedang lagi itu sedang lagi ngatur gitu kan. Nah, di belakang itu ada juga staf kita si Irgi Sama Bang Larson. sama Lamiho. Jadi si Larson. Nah, jadi sama Larson. Nah, itu anak-anak magang yang udah selesai tapi kembali ke Manu Project Pro. Jadi menyatukan persen itu susah karena kalau itu udah hampir ratusan banget orang-orang yang pernah gabung di Manu Project Pro, dan ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang senang, ada yang susah. Tapi bagi saya berantem pun kami di Manu Project Pro itu mereka adalah bagian dari keluarga saya. Jadi kalau tanya orang, lu kenapa sih masih nerima orang kayak gitu? Itu kurang ajar, no. Saya bilang, nasib saya lah punya adik gila, cuman apa boleh buat? Gila-gila ya adik saya bilang begitu. Gila-gila anak saya, ya kan? Kalau dibilang anak, ya tapi kayak adik-adik saya semua lah. Karena di awal Manu Project manggilnya Bang, ya kan? Kalian aja udah manggil Sir gitu. Ada yang manggil Koko. Nih, manggil Koko gitu kan, gitu. Kayak ada juga kru yang manggil saya sayang. Siapa itu? Ada banyak. Itu Puccini di belakang. Sama si Hope. Ya, artinya panggilan-panggilan apapun itu saya nggak ada masalah, karena panggilan-panggilan itu adalah bentuk bagaimana mereka menganggap saya sebagai apa gitu kan. Kalau bagi saya sih saya senang dengan panggilan itu karena itu artinya bahwa segitu dekatnya saya dengan mereka gitu. Jadi kalau manggil Koko tapi nggak ngerasa saya kokonya yaitu abangnya ya janggal. Ngapain lu manggil Koko gitu kan? Kayak anak Indrapura ada namanya Awen. Mudah-mudahan Awen lagi nonton dengan teman-teman viharanya. Halo, Bang. Hai Awen. Salam dari Alwi rindu katanya. Haris juga rindu. Oh iya, boxernya dipinjam si Haris dulu ya. Agak koyak di ujungnya. Ya kayak Awen tuh selalu udah manggil Koko, manggil Miss JJ itu Cici gitu kan, manggil Cici juga Cici gitu. Nah jadi kalau bagi saya abangnya karena dia nggak punya abang, ya akhirnya Awen merasa bahwa dia kepingin konsultasi sama abangnya. Bagi saya sih begitu. Nah susah senangnya itu apa? Menyatukan persepsi, dan kemudian ini kan bukan keluarga, kita nggak ada di akte keluarga semua kan, nggak ada di kakak semua kan. Nggak tahu si Aris katanya mau cabut kakak, mau pindah kakak ke aku gitu kan, diusir dari rumah dia udah. Tapi bagi saya this is my family, ini keluarga saya, ini rumah saya. Jadi senangnya itu ya ada banyak cerita. Cerita ini nggak selamanya senang, nggak selamanya sedih gitu. Jadi kalau mau tahu cerita-ceritanya mungkin di episode berikutnya, karena ini bicara soal sukses kan. Ini biar lanjut acara kita, jangan tutup hari ini gitu. Iya. Ada banyak presenter cantik. Minggu depan mungkin lebih cantik lagi. Ada Haris mungkin di sini. Ganteng, mohon maaf. Dia pakai lip tint gitu kan. Cute dia. Pertanyaan berikutnya ada dari siapa lagi ya? Dari sekolah kami SMK Negeri 1 Pucuk Saituan. Loh. Ini kayaknya Pak Jono atau Pak Eru nih. Halo. Oke ya. Hai. Katanya apakah benar sukses itu tidak ada batasnya? Oke, nah kalau sukses tidak ada batas, saya kasih gambaran. Apabila dikatakan sukses tidak ada batas, bisa iya, bisa tidak. Karena kalau tidak ada batas, kita akan capek. Kita akan capek. Karena begini, saya kasih gambaran nih. Misalnya nih saya pacaran sama Aris. Kok Aris? Sama Tika tuh. Nah, ya kan? Saya sering merasa, apakah saya berhasil dengan saya mirip ya, berhasil bikin dia senang. Ya kan? Nah, terus kalau bagi saya dia nggak ada batasnya, ya kan, senangnya itu nggak ada batasnya, saya kelimpungan dong. Apa boleh saya buat kayaknya kurang terus kan. Orang yang nggak pernah merasa berhasil pasti akan susah. Ya kan, memberikan apresiasi terhadap apa yang dia buat gitu loh. Jadi artinya kalau menurut saya sukses itu buat batas-batas kecil sampai batasnya paling besar. Kalau kita mau tarik kemana dulu ini semua penonton sama yang kita hadir di sini sekarang, kalau kita pakai tolak ukur agama, sukses kita itu apabila kita sudah diterima di sisi Tuhan. Iya, betul. Bener kan? Betul. Nah, itu suksesnya tinggi banget gitu kan. Itu kan udah sukses secara agama. Sukses secara manusia, kita mau suksesnya sampai kapan batasnya? Jadi kayak misalnya saya apabila merasa bahwa tugas saya sudah selesai, saya mau istirahat, saya mau bangun peternakan di pinggir hutan di sana, saya mau menikmati masa tua saya, ya kan? Bersama orang-orang, kalau ada yang rindu saya datang ke sana, bagi saya ya itu kalau ukurnya. Udah titiknya di situ gitu loh. Jadi kalau enggak nanti kita jadi terlalu berambisi. Tahu ambisi kan? Tahu ambisi nggak? Ambisi itu kayak Ambisi itu dengan am kosong lain. Jadi ambisi itu kan kepengen banget sampai menghalalkan segala cara, pokoknya apapun caranya saya kepengen berhasil, itu ambisi namanya. apapun dilakukan. Bisa positif bisa negatif. Ambisi itu bisa positif bisa negatif. Tapi kalau biasanya terlalu berambisi pasti negatif. Saya berambisi banget mau jadi ranking di kelas. Ya kan? Sukses saya itu titik mana? Saya pengen ngalahkan semua orang di sekolah kan, saya sudah berhasil, berarti ada batasnya kan. Tapi kalau nggak ada batasnya, guru pun diajak debat. Saya lebih pintar dari guru kan, itu bahaya gitu. Jadi artinya ada batasnya, batas-batas kecil, tetapi kalau untuk mencapai yang besar, silakan diberikan tolak ukur masing-masing. Saran saya,
karena saya berpikir selalu kalau kita dalam hidup ini selalu ada 4 tahapan di Manu Project kita terapkan, yang itu perencanaan, penugasan, pelaksanaan, sama evaluasi. Artinya sukses sekalipun harus ada tolak ukurnya dan batas kecilnya. Oke, itu dari SMK Perjuangan Tuhan. Ini saya nggak tahu kayaknya guru ya. Terima kasih Bapak Ibu yang udah nonton, ya kan. Kalau misalnya kepingin transfer bantuan bisa nomor rekeningnya di bawah. Ini nomor rekeningnya si Aris. Nah lanjut, ini ada dari Ade Kurniawan. Ade Kurniawan. Kak, saya ingin bertanya, langkah awal menuju kesuksesan itu apa ya? Langkah awal, first step. Oke. Nah, kalau langkah awalnya tentukan dulu, bisa ada 2 nih. Tentukan dulu kamu sekarang ada di mana. Di titik mana? Titik mana. Jadi ada orang bilang, bagi saya sukses adalah bahagia. Iya. Dia lupa catat kalau titik sekarang dia sudah bahagia. Cuman dia belum. Dia nggak nyadar aja dia bahagia gitu kan. Dia kan. Makanya bagi saya itu, nah bener nih, dalam kebetulan dalam agama Islam kebetulan kan sering bilang alhamdulillah. Kalau dalam Kristen tuh bersyukur dalam segala hal. Lu kalau nggak pernah bersyukur tuh gawat. Iya kan? Nah, jadi artinya kalau misalnya kalian sedikit-sedikit udah merasa alhamdulillah, ingat tuh jangan cuma di mulut doang. Alhamdulillahnya karena apa? Kalian sadar nggak ketika bilang alhamdulillah itu untuk apa? Contoh, misalnya kamu itu bangun pagi, bisa sholat subuh gitu kan? Nggak apa-apa, ucapkan alhamdulillah. Untuk apa? Tuhan baik banget udah bangunin saya pagi, saya bisa sholat pagi. Subuh kan, bener kan? Ya, alhamdulillah untuk itu gitu. Jadi untuk mengucap syukur dalam segala hal yang kecil-kecil sekalipun, kita nyadar kita ada di mana. Mulailah menyadari, itu langkah pertama, menyadari Anda titik mana. Lalu susun rencana Anda mau kemana. Nah, jadi langkah menuju sukses itu dulu. Susun rencana, ya kan? Anda mau kemana? Apabila Anda sudah melihat ujungnya itu di mana, Anda bisa bilang, saya sudah sukses, orang saya sudah mencapai. Ya kan? Saya mau dari sini ke pasar 11 Tembung. Rumahnya si Ega, Nopi. Oh, Nopi. Nah. Di mana Nopi? Gang Angsana ya? Angsana. Nah, misalnya saya rencana dari sini mau ke Angsana. Ini saya jalan nih, ya kan? Saya jalan, saya sampai di Angsana. Sukses nggak? Sukses. Sukses. Artinya apa? Yang saya proyeksikan, saya mau capai itu saya sudah tulis di awal. Nah, jadi untuk si siapa tadi namanya? Ade Kurniawan. Adi Kurniawan. Iya, sirup Kurnia. Oh, Adi Kurniawan ya. Adi Kurniawan tadi. Kira-kira langkah pertama sukses bikin 2 itu dulu. Tentukan Anda di titik mana, lalu Anda mau kemana gitu. Tapi kalau dua-dua nggak ada, apa yang mau dibikin suksesnya? Nggak ada tolak ukur. Berikut. Dari Martina Munte itu anak magang kita yang lagi pulang kampung. Ya. Dia pulang gara-gara jatuh waktu jemur daleman, jemur pakaian gitu loh. Jadi dia lagi kusuk di sana. Jadi lagi istirahat. Istrinya siapa? Bukan. Istirahat. Istrinya Pak Saat. Kok istrinya Pak Saat, Pan? Iya kan, istirahat. Ya, Tina nanya. Apa sih definisi sukses menurut Sir sendiri? Tadi kan udah. Inilah kebiasaan orang yang nonton tapi nggak ngerti, dia bengong aja. Atau mungkin pas ini fokusnya lari. Lagi tidur mungkin. Oh, lagi tidur. Ya, sukses itu ada banyak definisinya. Sukses adalah apabila Anda telah berhasil mencapai apa yang telah Anda rencanakan sebelumnya dan Anda tahu bagaimana Anda berproses. Itu sih definisinya. Tina. Entah apa Tina inilah. Zamannya aku dulu istilahnya THH tahu. Tahap apa? Dari Jaka Fari Export. Hah? Ya, ini dari perusahaan ekspor impor. Kita mau ekspor bawang putih. Aku mau nanya apa aja. Aku mau jawab. Aku mau nanya apa aja yang diajari saat PKL di sana dan kesannya apa aja. Ini kalian dah. Kalau yang di sini sih yang diajari banyak. Dari pengenalan alat, diajari jadi admin setiap poskonya masing-masing. Oh iya, ada pos masing-masing di studio. Kemarin sih saya pertamanya sih jadi di posko coffee shop, terus sekalian iklan nih, di kita ada coffee shop juga. Iya, kita juga kalian ada kepingin coffee shop. ngerasain kopinya ini Nyaman belum? lagi. Ini kalau misalnya pakai kamera ini kita kayak priwet di berdua di sini gitu. Kesana nggak pernah dapet gitu. Jadi pas di coffee shop kerjanya ngapain? Bikin kopi? Enggak. Belum. Oh belum, karena belum ada yang mesan. Makanya datanglah biar ada yang mesan. Iya. Masa yang mesan Aris aja gitu. Kita kasih kopinya itu kopi melepuh gitu kasih. Kopi Biar pahit. dia berkembang. Oke, nah di sana diajari ada banyak hal. Banyak hal. Nah, kalian sendiri apa yang udah kalian dapat sampai titik ini? Udah berapa lama tadi magang?
1 bulan lebih sih. 1 bulan lebih. Ya oke. Nah kalau Indri apa yang udah didapat? Dari sebelumnya Indri belum masuk, setelah masuk sekarang udah sampai di mana? Dari sekolah kan belum ada kayak pengenalan alat gitu, Sir. Di sini udah bisa belajar kamera. Pokoknya yang nggak tahu lah. Ya, yang nggak tahu. tahu. Oh, yang nggak tahu jadi tahu. Iya, kamera apalagi tuh. Ngedit udah bisa. Sikit. Ngedit udah bisa sikit. Kamera udah bisa sikit. Semua sikit. Enggak lah, Sir. Nanti Manjat gerbang untuk masang daun udah pernah belum? Itu ada tuh manusianya tuh. Disuruh pasang daun, pemirsa, pasang daun melintang. Dia potong batangnya. Tewas tanamannya. Anak magang ya. Ampun. Oke, kalau dari Ipe, dari yang belum tahu apa jadi tahu apa semenjak di sini? Dari yang belum tahu cara masang tripod kan kemarin kan di sekolah juga udah pernah diajari, cuman masih lupa. Udah tahu, belajar alat pun juga. Alat apa spesifik? Kamera. Penonton nih mau nanya. Si siapa tadi namanya? ekspor. Nah, tadi pokoknya semua yang berbau tentang multimedia. Iya. Hal-hal multimedia. Nge-live udah pandai? Nge-live Bikin skenario film udah pandai? belum. Nah, belum. Tapi udah belajar? Udah lah. Ya, Udah. Mau belajar Mau belajar? Sampai mana udah belajarnya? Bikin? Bikin logline. Nah, sampai sekarang kata pertama bikin logline. Ditagih ada aja alasannya. Kita pernah ngajarin anak-anak, yuk kita bikin skenario film nih, mulai dari logline. Asal ditagih, pura-pura kesurupan. Siapa yang kesurupan? Ada tuh kesurupan. Dia kalau ditanyakan, minta, mana tuh? Enggak gitu juga. Enggak gitu. Penghuni kamar Jepang kita unik-unik memang ya. Semua kayak orang Jepang. Yang penghuni kamar Korea juga nih. Kayak orang Korea Utara. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini banyak pertanyaan ya. Mulai minggu depan bertanya itu masih gratis ya. 2 minggu lagi baru bayar ya. Dari what the fuck? Dari what the fuck lagi. Gimana prosedur yang mau gimana prosedur yang mau magang di Manu Project Pro? Oke, langkah pertama kalau bikin magang Manu Project Pro syaratnya cuma yang pertama paling penting adalah pastikan bahwa Anda masih hidup. Iya. Karena kita nggak terima jenazah di sini. Ada yang mau ngelamar, saya pengen magang gitu, udah meninggal, nggak bisa ya. Hantu. Harus yang hidup gitu. Karena hantu nggak bisa pakai foto ID card. Itu juga susah gitu loh. Harus masih hidup dan bernapas. Oke, yang kedua adalah bisa pakai surat pengantar dari sekolah, bisa melamar langsung. Jadi contohnya udah tamat nih, kepingin daripada saya nganggur, saya kepingin dong magang di Manu Project Pro. Boleh, silakan bikin suratnya, pengajuan, lapor ke kita. Nah, kita dengan sekolah-sekolah yang pernah magang di sini ada banyak, kampus-kampus juga banyak. Saya sebutin satu yang mana tahu ada adalah bagian dari alumninya. Iya, boleh. SMK Mandiri, SMK Teladan, SMK Nasional Plus Al apa Jay? Ada Islamic School, saya lupa namanya. Karena baru kemarin terus kena Covid. SMK Negeri 1 Persetuan, SMK Negeri 1 Tanjung Morawa, SMK BBC, SMK Tritek pernah juga di kita. Pernah juga. Kuliahan Potensi Utama, Politeknik Negeri Media Kreatif, Universitas Negeri Medan, Universitas Potensi Utama, kemudian Universitas Maliku Saleh Aceh, dan juga Al-Hidayah, betul kan? SMK Nasional Plus ya, Al-Hidayah. Nah, jadi kita juga pernah terima magang-magang yang begitu gitu. Kita juga ada juga orang yang sudah tamat bersama kita. Nah, kita tuh di Manu Project Pro ada beberapa divisi. Kita semua butuh kok. Kemarin tuh dari anak akuntansi masuk karena kita butuh pelaporan keuangan studio film, kemudian multimedia, TKJ, ya kan kita juga butuh di sini. Tukang jahit juga perlu sih. Karena kostum film. Makeup juga, kita juga makeup juga, tata busana, tata rias, tata boga, karena kita punya coffee shop juga di sini. Kemudian ahli bangunan juga perlu kita, karena bangun set, bangun set. Yang animator 3D juga bisa. Kita punya Musang Putih Animation Studio di sini, kita punya Movie Resto Prime, kita punya juga komunitas penulis skenario film di sini ada beberapa. Jadi ada perpustakaan juga. Jadi artinya prosedurnya kalau mau magang di sini adalah ajukan aja surat dari sekolah boleh, pribadi juga boleh. Nah, biasanya program magang kita itu tidak pernah lewat dari 3 bulan. Kalau misalnya mau lanjut lagi itu pengajuan berikutnya. Jadi artinya maksimal 3 bulan. Jadi kalau mau magang maksimal 3 bulan. Kalau dari sekolah karena masih Covid begini, ini kita protokol kesehatan ya, bahwa kita ini nggak pernah tercampur dengan orang lain. Jadi selama magang itu stay di kantor. Bagi yang tidak stay di kantor, dia harus pakai masker terus di kantor. Jadi artinya kalau kepingin buka masker, silakan Anda stay di kantor gitu. Jadi kita punya tempat di sini. Cuma untuk titik kali ini sudah padat. Jangan ditambah lagi penghuninya kamar Jepang, kamar Korea, dan penjara kita kecil itu. Sarangnya Dipa.
Gara-gara Dipa masuk, si Alwi terbuang. Akhirnya sekarang Alwi itu nomaden. Dia pindah-pindah, kadang-kadang di perpus, kadang-kadang di kandangnya Puccini. Kadang-kadang tidurnya sama Hope. Jadi artinya kita di sini juga begitu sistemnya. Jadi kalau tertarik silakan. Nah, kalau misalnya mau hitung sukses, kita itu biasanya tiap pagi dan tiap sore itu, tiap pagi kita ada coffee morning, tiap sore kita ada evaluasi sore. Dari situ kita bisa mengukur kesuksesan pekerjaan harian gitu. Nah, itu berikutnya itu tadi untuk what the fuck ya. Dari Abdul Lancar kali Hamid. mulut aku ngomong. Ini ada pertanyaan dari Bikin dosa aja bikin nama ini ya. Aduh. dari Abdul Hamid. Dari Abdul Hamid. Ini alumni kita. Oh. Abdul Hamid juga mantan kru kita di sini. Hai. Ya, dia duta anti narkoba ya, J. Dia anti narkoba. Oh, Nampak kolor bangga narkoba. Enggak, dia anti narkoba. Orangnya tinggi, ganteng, masih hidup kayaknya. Masih lah, udah bisa. Mau nanya nih, gimana caranya supaya bisa semangat belajar tiap hari? Soalnya beberapa hari ini nggak semangat belajar di sekolah. Ini gara-gara putus pacar apa gara-gara apa? Mungkin gara-gara putus pacar, Nah, nggak semangat lagi. Saya nggak peduli apa penyebab Anda itu tidak semangat lagi belajar. Anda telah kehilangan fokus untuk mencapai titik tertentu di belajar. Makanya kalau saya tadi pagi itu waktu lagi bawa mobil nge-live sama kru semuanya untuk kegiatan streaming ibadah hari ini, saya bilang prosesnya, Aris masih ingat? Kalau memang betul-betul mau sukses, apa aja? Yang pertama harus apa dulu? Harus mau dulu. Yang kedua, paham. Baru yang ketiga, senang. Nah, Bisa Amit, dicatat juga. bisa catat, boleh catat ya. Di bawahnya bikin baik Manu Ginting gitu ya. Oke. Anda yang pertama kalau memang mau belajar itu harus mau dulu. Mau. Dan ini pesan untuk guru-guru ya. Kebetulan saya juga ngajar PPG untuk guru-guru, sertifikasi guru. Ingat nih, guru yang pertama itu harus mengajak semua anak-anaknya mau belajar dulu. Nanti itu kalau perkara matematika pakai rumus aljabar apa segala nanti dulu. Mau nggak belajar mate? Iya kan? Nanti PPKN nanti itu pikirin apa topiknya. Yang penting ajak dulu anak-anak ini semuanya mau belajar. Iya sih. Kalau nggak mau, apapun diajari nggak akan bisa. Juga Amit, mau nggak belajar? Mau nih. Yang kedua apa tadi? Paham. Tahu nggak anak-anak ini ngapain dia belajar? Tahu nggak gurunya ngapain dia ngajar? Ya kan? Tahu nggak Amit kenapa itu perlu belajar dan tahu nggak, paham nggak pelajarannya itu untuk apa? Ya kan? Seperti apa harus dipahami? Kalau nggak paham sama pelajarannya, emang nggak semangat. Nggak semangat. Matematika paling banyak murid-murid ini nggak semangat belajar. Paling malas, ya apalagi Alwi. Alwi kalau bahasa matematika kan, gurunya entah jelasin apa, di kupingnya cuma ada kalimat tidur kau gitu loh, ya kan? Jadi artinya apa? Karena tidak paham. Tapi coba kalau dibikin paham, ketagihan kalau udah belajar. Ya kan, ke Ica kemarin baru paham apa nih, Ica? Baru paham apa di Manu Project yang paling suka? Apa Cah? Paham caranya ngurusin rambut. Oke. Enggak nih gua coba deh. Soalnya ini orangnya manu-manu. Hihihi gitu. Oke. Jadi kalau misalnya yang paham kayak Indri tadi mulai paham kamera kan? Seneng nggak belajar kamera? Seneng. Nah, itu yang terakhir. Kalau sudah paham, pasti ketagihan kan belajar kamera, baru senang. Jadi Hamid tadi bilang kan supaya semangat kan, semangat itu kan senang kan. Jadi apa tadi? Mau dulu, paham, senang. Kalau sudah tiga-tiganya, apapun di dunia yang kalian kerjakan, pasti senang je. Oke, berikut. Ini kita kayak ramalan bintang ya. Scorpio minggu ini. Itu kayak capit. What the fuck lagi Sir, banyak kali. Ini kayak penonton what the fuck banyak kali pertanyaannya ya. Pertanyaan lain dulu, nanti kita balik lagi ke atas. Ini. Oh ya, salam-salam mau dibacakan ya. Salam untuk JJ dari Pandu. Oke. Bang Pandu, JJ-nya dari belakang. Salamnya disampaikan. Terus apa lagi? Dari Muhammad Taufik, ayo dong spill up tim yang di balik layar. Nah, berhubung karena mereka ada yang pakai daster, si Alwi cuma pakai daleman. Nggak ada. Oke, saya bacain ya. Saya spill satu-satu. Di sebelah sini ada Ica, gadis Melayu yang cantik, ya kan? Putih. Matanya nggak ada hitamnya, putih semua. Ada hitamnya. Ngeri dong, balik belakang. Di sebelahnya ada Dipa. Itu dari Tengku Amir Hamzah. Ada Dipa dari BBC. Ada Alwi dari Indrapura juga. Ada Nopi, istrinya Pak Uda. Ada satu-satunya gadis nias kita. Ada Nisa. Ya, panggilannya paling keren. Apa? Arya Teta Ginting. Mana? Maria. Oh, ada tuh. Iya. Siapa ya? Maria Teta itu yang mana ya? Lupa Sir.
Emangnya kita di dunia ada berapa, Jeje? Mohon maaf pemirsa, kadang-kadang suka gitu deh. Ada gadis nias kita salah satunya, ada Nisa, panggilannya keren. Dia tuh kalau dipanggil paling manja, karena panggilan Nis. Itu kucing. Di sebelahnya ada Tayo. Ada Taya. Taya ini yang bodinya mirip Miss JJ. Cantiknya lebih cantik dia daripada Miss JJ dikit. Enggak, dua-dua cantik. Miss JJ banyak. Kasih kayak Ya, ya. ini Taya. Jadi kalau Taya ini memang ini asisten pribadinya Miftah. Ya ini mereka berdua udah kayak Fuji sama Vanessa Angel. Jadi berdua nih. Nah, jadi yang lebih terkenal Taya gitu. Taya dari Persetuan, ada Miftah, panggilannya banyak dari Juli, Saso, sekarang udah jadi Miftah kembali. Ya kan dia orangnya malu-malu juga, sebenarnya malu-maluin sih. Ada di bawah yang lagi tiarap baru nyampe, ada Umi. Umi kita Ega. Ada Umi Ega, sebelahnya ada pemain lenong pemain lenong. Ini dulu di Indrapura main ini dia kuda lumping. Ada Tika, nah, ada juga Irgi yang udah jadi staf kita dengan rambut belah sampingnya. Iya, maskulin. Dia sebenarnya yang menganggap dia ganteng dengan gitu cuma Tasya. Oke, lalu ada Haris. Mirip Pak Heru. Nah, mirip Pak Heru, kaprodinya Persetua. Di belakang ada JJ, ya kan? JJ, kemudian ada Ririn, cewek kita yang paling ganteng. Dan sebelahnya ada siapa lagi, J? Gak ada sih. Ada loh sebelahmu, nggak nampak? Hitam-hitam dia, kukunya panjang, giginya panjang, rambutnya panjang. Enggak iya. Sampai itu, Sir. Oke, itu semuanya kru kita ada hadir sekarang. Barusan lewat ada Lamiho, ada Larson. Bang Larson. Ya, Larson. Oke, itu ya timnya kita. Ini nanya kayaknya si Atyong ya. Ini si Atyong nih. Ini kru kita, staff kita juga si Atyong. Namanya Muhammad Taufik, panggilannya Atyong. Nggak nyambung kan? Oke. Nama panggilan di sekolah tadinya Tope. Tope. Iya, Tokopedia. Dari Ara. Tips Oh, supaya Ara. cerita melakukan kegiatan apapun setiap hari. Hah? Tips supaya ceria melakukan kegiatan Oke, apapun setiap hari. hati-hati ya, jangan terlalu ceria melakukan kegiatan apa-apa karena kamu bisa dianggap gila sih sendiri gitu kan. Masa kamu sampai nyapu? Enggak ya, jangan begitu. Sir. Itu bukan keren, itu menyeramkan saudara-saudara. Ya jangan ya, apalagi kalau giginya panjang-panjang lagi. Jangan. Oke, jadi kalau untuk ceria itu sama, tetap aja rumusnya. Anda mau melakukan pekerjaan itu, Anda paham cara mengerjakannya, lalu Anda senang, pasti Anda melakukannya dengan ceria, senang hati. Seberat apapun pekerjaan, tidak akan terasa berat apabila pekerjaan itu tidak dikerjakan. Jadi maksudnya dikerjakan. Enggak. Apabila pekerjaan itu kalian mau, kalian paham dan kalian senangi. Seberat apapun, mindahkan gunung pun bisa kok. Cuma paham dulu cara mindahkan gunungnya kayak gimana. Oke, nah berikutnya ada lagi. Ini kalian kayak gitu tukang ngisi pertanyaan aja ya, karena banyak ya. Banyak, Sir. Banyak. Dari Oke. what the fuck lagi nih. Oke, yuk kita minum dulu. Bukan, Sir. Oh, bukan minum. Ih. Oh, ada Pak Juanda juga. Pak Ju. Ini. Pak Ju, aku baru baca tengok status WhatsApp-nya Pak Ju loh. Ih. Cocuin gitu loh, Pak Ju. Apa lagunya? Inilah yang bikin bad mood saya hari ini. Tapi dia juga yang bikin saya tuh mood booster dari malam. Kamu tuh Pak Ju. Datang-datang bucin. Apa pertanyaannya? Katanya gimana kabar anak-anak terbaik saya di sana? Anak-anaknya, ya, alhamdulillah sehat semua. Saya yang sakit gara-gara ini. Si Miftah Baik-baik katanya semua. kanker. Ya, ini anak-anak saya kan memang ya. Saking sayangnya Pak Juanda tahu ukuran telalannya IP. Ukur gitu. Sehat Pak Ju, sehat. Makanya Pak Ju kemari lah. Besok Valentine. Oh besok ya? Ih, Valentine loh. Kasih coklat. Pak Ju, minta coklat ya. Batang coklat di belakang tebang aja. Oke, dari Pak Juanda udah. Pak Juanda aja nonton. Serpendi kan nonton. Ini kepala sekolah mana? Ada yang bilang di balik layar belum Pada pada belum mandi. Iya, di balik Iya, layar. betul. Ica udah mandi. Dipa juga udah. Si Awi tadi nggak bisa mandi karena diminumnya satu baju semua. Awas deh. Karena Semurel belum, nggak apa-apa semua merek ya. Semurel belum datang. Abang-abang Semurel tolong dipercepat datangnya kemari ya. Jangan tahan-tahan. Kita pelanggan setia loh. Nanti bikin tulisannya di sini. Pelanggan setianya Semurel. Ica. Hah? Dari what the fuck nih, gimana pendapat kalian jika pacar mutusin kita pas lagi sakit? Aduh. Pacar mutusin ketika lagi sakit. Itu lebih bagus daripada diputusin ketika meninggal gimana? Kan kita nggak tahu. Ya kalau ini sebenarnya suksesnya hubungannya ke situ apa ya? Ya udah nggak apa-apa. Jadi gini ya, what the fuck? Salah sih lu bikin nama apa itu. Mulutku lancar pula lagi. Aduh ya Tuhan berdosa lah aku ini. Oke, WTF.
Jadi kalau misalnya seperti saya bilang tadi, nggak ada masalah. Mungkin sudah itulah titik yang terbaik. Daripada dilanjutin kamu makin sakit, kan lebih bagus putusin aja. Ya, yang diputusin tuh kisah cintanya ya, jangan uratnya ya. Nanti Terus makin urat, iya nanti gawat makin. pula. Itulah. Jadi, kok curhat? belum. Jadi karena ini live, Ipe nggak berani tuh. Manggilnya apa di rumah, mama atau bunda? Mama. Mak, Ipe mak, Ipe nakal. Tiap hari, sleep call. Sama Pak Juanda. Oke, berikut. Dari what the fuck lagi tuh, Sir. Yang lain ini what the fuck memborong semua nanti. Nanti kita acaranya jadi bincang what the fuck. Ya, ganti ya. Dari Edwin tadi. Nah, Edwin dari Indrapura udah nonton. Hai Win. Halo Bang Edwin. Awen, cemana Wen? Kue bakul belum nyampe loh Wen. Kita padahal udah semua latihan barongsai di sini loh. Umi udah betul-betul berisik. Gak dapat kue bakul. Paling semangat dia. Udah ya? Udah dapat kue bakul dia. Bakul deh. Oh dikasih sama Awen. Oh iya udah dikasih. Aku udah kemarin ya. Udah ya kayaknya ya. Udah dimakan lagi. Dasar gak tahu diri. Oke, apa kata Awen? Kata Bang Awen MM 100% anjlok. Wah, kayaknya masalah kirim lah. Malah ngomongin saham. Itu nanti. Saham kita masih banyak, bro. Saham yang Emas lagi naik loh, bro. Ih, kita juga bicara Bisa. saham di sini. Panas. Dingin. Oh, dingin ya. Acting. Pertanyaan berikut. Aduh. Dari siapa? Rere. Rere. Ini Kalau memang Rere. Ya. kalau magang pernah ada rasa bosen nggak sih Kak? Ah, ini pertanyaan Rere untuk yang pernah magang. Kalau aku dulu waktu magang, kok aku yang jawab? Dari Indri dulu, Indri. Bosen. Kalau bosen. Bang, bisa minta tambah, Bang. Bang, berapa, Bang? Kurang. Talk show paling meriah sih, Bang. Aci minta tambah. Kalau Kalau dari Indri, bosen sih awal-awal aja sih, Sir, karena belum paham itu kan. Kalau udah sih ya udah nggak ada bosen lagi. Kawannya mereka ada yang pulang loh. Iya. Iya. Cemen. nggak kuat mental. Cewek atau cowok sih? Cowok. Cowok pula lagi. Baru 1 hari, Sir. Lain ya warnanya. Aus ya? Nggak aus emang. Ada yang ukuran galon nggak? Jadi kalau bosan gimana? Kalau bosan pasti pernah bosan dong, biarpun katanya udah nggak bosan lagi. Tapi kalau hari-hari bosan itu biasanya kamu ngapain di studio? Bosennya sih kayak mana ya? Iya, nggak ada kerjaan gitu sih. Pastinya. Pas lagi nggak ada kerja, bosan kamu ngapain di studio? Pastinya TikTok. TikTok. Nah, itu di TikTok. Untuk Rahel nggak di sini? Nggak ada. Terakhir pulang Rahel kampung. pulang kampung. juga. Dia kalau Opungnya ulang tahun. Opungnya ulang tahun. Sama ulang tahun Opung Rahel. Iya. Kita mengucapkan semua supaya berharap ada yang di bawah. Iya. Iya kan? Mana Dikit-dikit tahu. nggak apa-apa. Ini udah mupeng loh. Opung balen lah Pung. Angkoke. Oke. Ipe? Kalau dari IP yang pertama, pas awal-awal pun juga bosen. Awal-awal bosan. Enggak, ini kalau misalnya pas lagi bosan-bosan di kantor ngapain? Nengok TikTok. Tidur. Nengok TikTok. Di kamar Jepang. Kamar Jepang kita ini udah kayak markas tempat orang-orang yang merasa stres tidur di situ ya. Kalau kalian di sini, anak-anak yang di luar kalau mau merasakan malam-malam kalian kemari, tengoklah gibahnya mereka ini. Surround tau nggak? 5,1 suaranya. Ada aja yang mau digibahin. Korbannya selalu Miftah. Oke, itu tadi dari si Rere ya. Ini Mem Rere atau Kak Rere atau Dek Rere ya? Dari Eri Rere. Fahrozi, rajin belajar adik kakak Indri biar sukses. Semangat ya sayang. Wih. Semangat itu Indri. Itu siapa sih? Kakak sepupu. Oh, kakak sepupu. Cewek cowok? Cewek. Oh, kakak. Cantik nggak? Mem yang kemarin kalau cantik ya? Iya, Sir, nanti bakalan kemari. Oke. bisa collab. Ditunggu. Sama seperti opungnya si Rahel. Bawa sesuatu ya. Kasihan kita di sini. Oke. Dari mana lagi? Dari Tuh kayaknya kesannya murahan banget ngemis ya. Enggak apa. Nggak usah bawa apa-apa. Tapi kalau mau apa sih? dari What the Fuck. Gimana jika guru yang hanya memaksakan untuk paham tidak mengajarkan untuk mau dan senang? Bagaimana nasibnya dengan kami yang memiliki guru yang nggak pernah ngajarin untuk mau dan senang, hanya supaya paham terus. Percayalah, makin diusahakannya begitu makin tak paham-paham Makin tak kita semua. paham-paham. Iya, jadi Stres. ini semuanya tolong bagi yang nonton guru ya, mau guru silat, guru spiritual gitu kan, mau guru singa, itu marga. Oke, semuanya kan. Yang langkah pertama sekali urutannya udah paling pas, bikin dulu murid-murid kita mau.
Ya kan, kalau nggak mau nggak usah dipaksain. Artinya berarti kita gini loh. Saya juga kalau mau supaya Nisa misalnya mau jadi pacar saya misalnya, ya kan saya bikin dia mau dulu sama saya. Masa saya paksain? Kalau saya paksain, saya stres, dia lebih stres. Ya kan, jangan. Artinya bikin mau dulu. Belajar begitu. Saya dulu yang paling senang itu pelajarannya matematika, kimia, biologi. Karena gurunya asik. Gurunya ngajak mau, apalagi guru kimia, serebor kali kalau ngomong, mendiang bapak itu kan, bener, dia itu ngomongnya pakai cakap kotor kadang-kadang gitu kan. Tuh zaman dulu tuh enak banget loh, sekarang aja nggak boleh cakap kotor guru ya. Kalau dulu tuh kita ngerasa deketnya gara-gara itu, tahun-tahun saya ya, nampaknya udah tua. Jaraknya saya ke dia 22 tahun loh, tau nggak? Saya masih pakai cawu dulu, catur bulan. Lo nggak pernah lagi kan pakai cawu? Jadi pernah saya cawu nggak? Itu JJ juga cawu catur bulan. Dulu nggak pakai semester, catur bulan. Dia yang nonton kalau tahu cawu komen ya, tua lu. Jadi bapak kimia ini dulu kalau bilang kan, kau jangan sembarangan kau campur-campur tuh nanti mandul kau. Jadi kita iya mak, udah mau di sini kan, iya mak mandul pak, masa depan nih gitu kan. Jadi artinya kita tuh dikasih jok-jok, kita dikasih cerita-cerita yang seru-seru supaya kita mau. Nah. Kemudian biologi, saya dengan Bu Dermawan di Budi Murni dulu. Jadi mendiang Ibu Dermawan, Ibu itu udah meninggal juga. Itu kalau apa? Oh, tempat curhat yang baik. Semua dibahas. Bayangin guru biologi cewek ngajar reproduksi. Semangat kita. Ini gambar penis bawah gitu. Dijelasin. Apa penis? Semangat gitu. Digambar vagina gitu kan. Wah, gitu semangat. Enggak kedip mata penemannya ya. Gitu bentuknya. Ya kan langsung main traveling pikirannya kemana mana. Tapi ibu itu selalu mengajarkan belajar reproduksi supaya kalian tahu kesehatan reproduksi, supaya kalian tahu fungsi reproduksi, gangguan reproduksi, nanti supaya kalian ngerti bahwa bagaimana penting itu menjaga alat reproduksi. Jadi artinya kami itu belajarnya supaya nggak seks bebas ya gara-gara gurunya begitu. Tapi coba kalau gurunya nggak berani ngomong, jadi itu, iya jadi itu apa itu gitu kan. Jadi kalau untuk dunia pendidikan, dunia pelajaran ya itu hal yang biasa gitu. Tapi makanya diajari juga anak-anaknya paham apa yang diajarin. Jadi jangan negatif thinking semua gitu loh. Saya percaya loh kalau misalnya kita berhasil bikin anak-anak mau, ya kan, ketika paham, anak-anak pasti senang. Gitu loh. Makanya jadi guru jangan jaim lah. Iya kan? Jadi guru yang asik. Jadi guru yang asik lah gitu loh. Tapi nggak mesti gondrong juga kayak saya. Bahaya kalau semua guru gondrong gimana? Banyak ubannya lagi. Kayak Umi. Oke. Umi. Dari Ratika 12, apa aja kegiatan rutin di Man Project Indonesia? Kita bernapas. Itu yang paling ini. Kayak dari Ratika kawan kita nih, Sir, pertanyaannya. Oh, Ratika. Kegiatan rutin ya? Lu ngapain nanya sih di sini orang? Ini karena nggak ada pertanyaan lagi nih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi bagus closing, jangan dipaksain ini jadi nanya itu loh. Tahapan memang dasar memang ini. Ini kebas tau nggak? Ntar minum dulu ya. Kegiatan rutin kita banyak karena di sini semuanya diatur di tiap coffee morning dan juga di evaluasi sore. Gitu. Pak Ju ada lagi nanya tuh. Apa Pak Ju? Halo, selamat malam. Oh, Pak Ju, halo selamat malam Pak Ju. Di sini udah subuh loh Pak Ju. Sana masih malam ya? Kita live dari Moskow. Kata Pak Juanda, Sweet 17 ikutan gitu. Oh, Pak Ju juga Sweet 17 ya? Oh, Pak Ju bukan Sweet 17, Pak Ju 71 tahun ya. Itu weird. Kata Mahesa. Nanti kita yang sama-sama Sweet 17-nya. Mahesa Alwali, cantik kali yang baju hitam. Oh, saya ya. Ini tinggal pakai lip tint. Jangan pakai lip tint, nanti dihapus sama Pak Juanda pakai tisu loh. Pak Juanda suka raja lip tint. Saya bilang sama Pak Juanda, Pak Ju, kalau pakai tisu mereka nggak akan tobat. Pakai bibir bersihnya. Langsung besok ada yang pakai lip tint lagi ya. Pakai itu di ketiak. Kata Kak Ara, kangen Miss JJ sama Sermanul. Aku tahu arah mana ini. Aku tahu arah selatan. Ini kayaknya guru ini kayaknya murid BBC nih, yang tinggi-tinggi, ya kan? Dia tinggi nomor 2 paling tinggi setelah si Toek. Toek kan bigu ganjang. Oh, Bang Tue. Iya. Oh, ini arah cebol ya? Oh, terbalik. Ini arah yang kayak tuyul, yang kecil. Ini mantan kru kita yang kemarin baru udah selesai magang. Dia kangen katanya. Saya enggak. Saya kangen juga. Piu 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 piu.
Pak Juanda kok tiba-tiba Pak Juanda lagi sendiri ya? Pak Juanda apa agenda 17 tahun Manu Project Pul? Agenda kita menyelenggarakan lomba makan kawat. Jadi udah sering gitu. Jadi kita makannya gini, tarik keluar. Aja Pak Juanda makan kawat. Iya, kita otot tulang besi, gatot kaca, gitu. Samson kok kan? Karena sekarang nggak tahu gatot kaca nih, makanya Pak Ju diajarin mereka budaya Jawa gitu, Sri Kandi, Semar gitu kan. Jadi agenda kita kepingin buat minggu nonton. Jadi seminggu itu ada pemutaran film. Kita mau kerjasama dengan seluruh rekan-rekan kita ya dari Jakarta, Medan, Amerika juga dari Konjen. Kita kepingin mutar film-film karya mereka. Dan nanti kita ada diskusi-diskusi. Kita mau selenggarakan ini seminggu. Jadi juga ada wayang Semalam Suntuk mungkin. Wayang Semalam Suntuk dibawakan oleh dalang kita Ratika. Ratika diceritakan tentang ya. Masuk Mbok Joy. Dia manis ya. Manis. Kemarin aku jalan asin. Iya, apa sih? Keringat. Indri. Jaka ya. Nanya lagi deh, Ega di sana enak nggak PKL-nya dan fungsi PKL setelah lulus SMK? Eganya lagi pulang. Katanya ketinggalan sarungnya. Ini Jaka mana sih? Jauh betul, Sir. Jaka, aku tahu yang jual pempek bukan? Ya, ini Bang Jaka ya. Bang Jaka, salam dari Jaka kan? Saya perawan. Jodoh berarti. Jaka dan perawan. Ya Bang Jaka dari Palembang, terima kasih nonton. Ega baik-baik aja, alisnya masih tebal, ubannya makin banyak. Jangan buka rahasia ya. Sorry. Ega masih tetap cantik kok. Kita jaga di sini. Kita sikat tiap hari. Dari Ade Kurniawan. Ya, Sirup Kurnia lagi. Oke. Serunya PKL selain belajar sambil melakukan apa ya? Kita serunya tuh sambil mandi memang. Pertanyaan yang aneh itu. Ya, belajar sambil apa ya? Melakukan apa ya? Sambil melakukan apa ya? Kita di sini orangnya ngefan semua kok. Kita kayak ngerasa nggak PKL di sini. Iya. Kita ngerasa kayak ditahan oleh polisi. Enggak. Kadang-kadang aku ngerasa kantorku ini kan bukan kayak studio film. Kadang-kadang kayak rumah sakit jiwa, penampungan TKW. Mak-mak semua Mama, ya ampun nih. Ada yang udah jadi kayak mama masih Alwi sekarang mama aja tuh. Rempong dia sekarang. Sambil apa ya, berinteraksi lah. Jadi kita tuh cerita-cerita, curhat gitu kan. Si Mifta sekarang udah ini dia, udah nggak penyendiri lagi. Udah ceria dia, bodoh ceria. Nggak, pintar kok Mifta bu. Ini mama nonton nggak? Pintar bu. Bu, pintar lo Mifta bu. Ibu tahu lah maksud saya apa bu. Sayang sama Mifta, semua sayang sama Mifta. Kemarin kami gendong rame-rame bu. Jadi kapan kita pindah ke bawah. Habis? Dari What the Fuck lagi tuh. Itu kayaknya murid kayaknya What the Fuck nih ya. Fasilitas yang ada di Manu Project itu apa aja? Toilet, ada toilet. Toilet kita banyak. Ada banyak toilet kita. Airnya yang nggak ada. Kita punya beberapa fasilitas, ada bioskop dengan daya tamu 40 orang, ada kamar untuk kru yang stay, ada studio editing, ada studio sound, ada perpustakaan, ada studio script, ada ruang artistik, ada ruang admin. Kemudian kita juga punya studio 1 ini indoor, studio 2 outdoor. Kemudian kita punya kandang kucing, kita juga punya kandang anjing. Kita punya juga kolam ikan. Ini kebun binatang kayaknya ya. Jadi semua binatang sih? Enggak. Masa binatang ini? Mana ada binatang sejak ini? Enggak. Kita semuanya kalau berdasarkan Darwin kita binatang. Saya nggak mau ngaku. Masa saya keturunan monyet? Monyet tuh ngerasa ngaku-ngaku, ya kan? Ini bukan monyet, ini lampu. Tak apa Dipa nih lah. Emosi Barbie. Apa sih tengoknya? Ini suka kali ini. Oh ini. Ini saya beli mahal loh ini, teman-teman. Ini kampungnya Nisa loh. Nias. Iya kalau ada Nisa set. Nisa ada di sini dia. Ini dari Bang Yasir, aku suka nih. Halo Om Yasir. Halo Yasir. Ayahnya Novi. Ya ampun, saya baru tahu Pak Yasir mertuanya Pak Udo. Ini lukisan dari Nisa ya kan, keren nih. Saya suka budaya Nias, saya suka sekali karena warnanya ngejreng loh Nisa. Ada kuning, ada merah ya kan. Saya bangga punya lukisan ini dan saya bangga jadi anak Sumatera Utara dan saya bangga masih hidup. Oke, yuk berikutnya.
Kata Jaka, bukan jual pempek lagi, udah berubah profesi jadi kang cukur alis. Cukur alis nanti. Aku masih berpikir hubungannya apa gitu kan. Gak apa-apa. Bagi semua rekan-rekan yang nonton, jika Anda ingin mencukur alis, hubungi Jaka. Ya, gak apa-apa. Dia cukurnya agak lama, dia nggak pakai pisau cukur, pakai gigi. Pak Juanda ini lagi. Oke. Seru juga kelas alam ini Pak. Back to nature. Ini padahal bukan kelas alam. Ini alam lain ini. Ini alam lain. Ya. Ini sebenarnya pocong-pocong yang ya, kita sih sebenarnya berusaha untuk have fun di hari Minggu Pak Ju, karena ini nggak ada kerjaan. Alat juga kan supaya betul-betul anak-anak bisa memanfaatkan alat gitu kan. Jadi Muhammad seru. Rajab Jebua. Jebua Mias. Ayah. Oh, ayah. Halo Ayah Nisa. Halo ayah. Oh, maksudnya Ama. 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 Hadiah Duria. Yobu Ama. Artinya apa, Sir? Aku nggak tahu. Ya Yobu itu kayak horas. Hadiah Duria artinya apa kabar, ya kan? Ama sehat Ama. Waduh. Katanya apakah tujuan akhir di Manu Project itu? Oke, tujuan akhir kita sebenarnya adalah bagaimana anak-anak punya pengalaman kerja di dunia industri yang sebenarnya Ama. Jadi karena begini, banyak orang ngambil jurusan film, jurusan broadcasting, jurusan tertentu, multimedia, nggak tahu dunia kerjanya. Jadi sebenarnya saya bikin studio film ini adalah untuk menampung bagaimana mereka bisa bekerja. Jadi saya punya cerita sedikit Ama. Dulu pernah staff saya, namanya, saya sebutnya namanya ya. Iya, Sir. Namanya siapa sih, Jay? Lupa aku. Cewek. Siapa Jay yang di Tanjung Morawa? Cipi, ya, Silvi. Jadi mamanya ini kebetulan adalah seorang ibu yang tangguh. Dia itu jual nasi goreng di pinggir jalan lintas Tanjung Morawa. Dia itu pernah curhat sama saya bingung loh Pak, saya sekolahkan anak saya jurusan film. Terus anak saya perempuan lagi. Saya itu goreng nasi sampai jam 3 pagi. Itu anak saya uang sekolahnya bukan murah. Mau jadi apa anak saya? Ama, itu titik bagaimana saya ngerasa bahwa saya bertanggung jawab. Saya gurunya juga kebetulan di UBC. Saya juga dia juga magang di sini. Saya langsung berpikir Ama, kalau misalnya dia betul-betul sangat ingin bekerja di dunia ini dan tidak punya tempat bekerja yang serius, maka itu akan susah Ama. Jadi artinya itulah tujuan akhirnya bahwa mereka diperkenalkan dulu dengan dunia industri yang sebenarnya di Manu Project Indonesia, Studio Movie Resto Prime, sampai nanti akhirnya mereka betul-betul paham bahwa jurusan mereka ternyata bisa memiliki pekerjaan yang bisa menghidupi mereka. Iya. Nah, jadi itu tujuan utamanya Ama. Jadi kalau tadi Anissa ditanya bingung apakah benar masuk sini, ya nanti tanya Ama Anissanya. Tapi kira-kira begitu Ama. Nah, Jebua ya. Kita pernah punya kru di sini Zai. Nias. Zai, iya Nias, ya. Zai, Waruwu juga. Kalau saya sendiri, saya masih saudara sama Yasona Lawli, menteri. Nah, mendiang istrinya Pak Yasona Lawli itu sepupunya Bapak. Jadi kita masih tali puse sama Nisa. Ama. Sauge lama. Terima kasih. Sauge lama. Sauge. Wah, sauge. Sauge apa sih sauge? Sauge. Sauge itu ya sauge. Sauge. Oke, semua 1 2 3. Sauge lama. Ama itu kalau bahasa ininya niasnya. Terima kasih Amang Bapak. Oke, nah nggak terasa kita udah 2 hari di sini. 2 hari. Jadi teman-teman semuanya yang sudah nonton apa Binsu ya? Iya, Binsu. Binsu itu nggak bisa ngomong loh. Itu Binsu. Ganti nama lah. Mungkin minggu depan kita ganti nama lah. Iya. Potong kambing lagi sekali lagi. Tadi kita potong kucing. Ya, minggu depan kita mungkin akan ganti nama dengan format yang lebih asik lagi. Pokoknya kita akan menyapa teman-teman semua yang kepingin banyak-banyak nanya, pengen sharing sama kita di sini. Untuk episode kali ini terima kasih banyak yang udah nonton. Kami sangat punya apresiasi. Dan bagi yang tadi nanya, ada hadiah dari Movie Resto Prime Indonesia untuk kalian. Nanti abis dari sini follow ya Instagramnya kita @filmmedan. Nanti DM kita di Facebook juga boleh atau di YouTube juga nanti di DM aja. Kita punya hadiah untuk penanya-penanya tadi ya. Gimana cara ngambil hadiahnya nanti bisa tanya dan akan dijawab sama kita. Bener dapat hadiah loh. Bener dapat hadiah. Hadiahnya apa? Mau tahu aja. Rahasia. Ini daun ini sebentar. Bukan. Serius ada hadiahnya. Terima kasih semuanya yang udah menonton. Jangan Jangan lupa saksikan terus di YouTube Film Medan karena Ada episode selanjutnya lagi. bakalan seru juga dan see you. Dadah. Dah.